Kebanyakan orang yang ingin memulai bisnis biasanya akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Bisnis apa sih yang lagi bagus buat dijalankan? Di episode Thinking Room kali ini, gua bakal kasih bocorannya. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Bisnis apa yang bagus buat dijalankan? Gue sering banget mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kayak lagi ngobrol-ngobrol sama teman atau lagi ngumpul. Akan ada aja orang-orang yang berencana atau pengen buka bisnis. Biasanya sih orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang masih menjadi karyawan. Jawaban gue akan selalu sama, seperti ini. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang memang lu jalankan, bukan bisnis yang lu bahas doang, cuma lu omong-omong doang, cuma menjadi wacana doang, cuma menjadi diskusi hahaha doang sama temen-temen lu. Karena kalau lu pengen menjalankan bisnis tapi lu nggak pernah mau mulai, lu nggak pernah mau melangkah, lu nggak pernah mau cari tahu, lu nggak pernah mau ngulik apa yang lu pengen jual, ya lu nggak akan pernah kemana-mana. Dan seringkali juga kita tuh terjebak ngelihat keberhasilan atau kesuksesan orang lain dalam menjalankan bisnis, dalam berjualan, dan kita FOMO, kita pengen ikut-ikutan melakukan apa yang orang itu lakukan, atau mungkin teman atau saudara lu melakukannya. Misalnya sempet, atau mungkin sekarang masih kali ya, tren kopi kekinian, atau tren kopi, kedai kopi dengan nama-nama yang puitis lah. Lalu kita lihat, wah banyak nih, ada satu merek, ada satu brand kopi, dia cepet banget akselerasinya. Pertumbuhannya kenceng, dalam waktu setahun dia bisa buka sampai puluhan cabang. Atau mungkin temen lu lihat dia bisnis kopinya kenceng banget nih. Belum ada setengah tahun, udah bisa punya 5 cabang. Nah, lu langsung kepikiran, kayaknya bisnis kopi lagi bagus nih. Ini adalah kesalahan yang paling sering gua temukan dan sering dilakukan oleh orang-orang yang pengen mencoba berbisnis. Kenapa salah? Karena pertanyaannya sekali lagi tidak hanya sekedar bisnis apa yang lagi bagus buat dijalanin, tapi lu juga harus bertanya jauh lebih dalam daripada itu. Misalnya, lu mau buka kedai kopi. Emangnya market masih butuh berapa banyak kedai kopi yang baru? Lalu, lu punya nggak keahlian untuk ngelola suplai biji kopi? Modal lu cukup nggak buat bersaing dengan brand yang lebih besar? Karena bisnis yang bagus belum tentu cocok buat lu. Karena kuncinya tuh ada 3M. Yang pertama, minat. Bisnis itu butuh waktu dan energi yang banyak dan besar. Kalau lu sebenarnya nggak punya minat di situ, lu bakal cepat nyerah. Lalu M yang kedua, modal. Modal ini nggak cuma hanya uang, tapi juga network lu, skill lu, dan waktu. Lu punya nggak hal-hal itu? Lalu M yang ketiga adalah market. Tren di satu tempat atau di negara lain belum tentu cocok di tempat lu atau di Indonesia. Jasa car wash premium mungkin laku di Jakarta, tapi di daerah belum tentu. Gak usah ngomong Jakarta dengan daerah lain deh. Sesama Jakarta pun, Jakarta Pusat, Utara, Timur, Selatan, Barat, itu marketnya aja orangnya, behaviornya udah beda-beda. Gayanya udah beda. Jadi sebelum lu terjun, sebelum lu memulai bisnis tersebut, lu harus tanya ke diri lu. Lu bisa nggak menjalankan bisnis ini secara konsisten dalam waktu 1-2 tahun ke depan, minimal. Bahkan pada saat nggak lagi hype, nggak lagi viral. Bisa nggak? Nggak usah scale up dulu deh, nggak usah expand dulu deh. Minimal lu bertahan, minimal lu sustain dulu. Lu mampu nggak? Nah, lalu bagaimana caranya menemukan bisnis yang fit
sesuai dengan diri kita. Yang pertama, lu harus self-check. Lu harus kenali senjata andalan lu. Lu tuh jagonya apa sih? Lu tuh paling bisa apa sih? Keahlian unik lu tuh apa? Lu jago desain, lu bisa ngomong dalam 3 bahasa, lu bisa ngoding, atau case-nya di gua. Gua jago dalam komunikasi. Core gua di komunikasi. Lalu yang kedua, coba lu cari-cari masalah yang belum terpecahkan. Ada problem yang belum di-solve di wilayah tersebut. Karena bisnis yang baik lahir dari problem dan lu punya solusinya. Contoh misalnya nih, di komplek perumahan lu, di wilayah perumahan lu, belum ada jasa cuci AC. Sedangkan orang-orang di sana, hampir semua rumah pakai AC. Dan tentu suatu saat butuh cuci AC untuk perawatan berkala. Nah, itu bisa jadi peluang buat lu. Tapi itu pun lu juga harus riset dulu. Minimal lu coba tanya tetangga-tetangga lu, mereka selama ini cuci AC di mana? Apakah sudah ada orang yang mengerjakan, udah ada jasa yang mengerjakan, dan orangnya siapa? Berapa banyak yang pakai jasa itu? Kalau ternyata dari sekian yang lu survei, penyedia jasanya berbeda-beda, nah mungkin lu punya peluang di situ. Lu boleh tanya ke mereka, mau nggak kalau misalnya gue buka jasa cuci AC, lu pakai ke gua? Kan juga lebih deket, lebih enak. Nah, lalu yang ketiga, ada yang namanya MVP, Minimum Viable Product. Produk lu mungkin belum perfect banget, tapi secara fungsional itu sudah bisa dipakai. Tampilannya mungkin belum bagus. Atau mungkin kalau tadi pakai contohnya jasa cuci AC, mungkin peralatan lu belum yang paling canggih, tapi secara fungsi udah bisa. Nah, kalau udah ada, boleh tuh lu langsung jalanin. Kalau kriteria-kriteria yang dulu gue sebutkan tadi sebelumnya memang udah cocok, udah pas. Lalu di situ lo bisa lihat, selalu menjalankan apa yang kurang nih, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, dari feedback-feedback tersebut, lo perbaiki, lo naikin kualitasnya. Ini dalam proses bisnis dinamakan validasi ide, atau mungkin juga sering disebut product market fit. Menguji coba product market fit lo. Lo nggak perlu harus resign dulu dari pekerjaan kantor sekarang, tapi dengan modal yang minimal, lo bisa mulai mencoba menjalankannya kecil-kecilan dulu aja. Nggak masalah. Nah, lu juga harus mewaspadai jebakan-jebakan yang suka muncul ketika lu menjalankan bisnis. Yang pertama, lu terlalu cepat scale up. Cash flow belum settle amat, sistem juga masih belum jelas, resource, entah dalam bentuk alat, entah dalam bentuk manpower-nya masih belum cukup, tapi lu udah langsung buka cabang. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, tadi gue udah sempat sebutkan, lupa hitung cash flow. Yang lu harus perhatikan, revenue yang lu terima itu bukan profit. Ada hitung-hitungannya lagi. Bahkan profit dari bisnis lu itu pun bukan berarti itu uang pribadi lu. Lu harus bikin sistem penggajian. Lu sebagai owner bisa ngambil berapa dari profit yang ada. Lalu yang berikutnya cenderung mengabaikan feedback. Lu menganggap feedback itu adalah orang nggak suka sama produk lu. Orang benci sama produk lu atau jasa yang lu kasih. Sometimes ini memang penyakit dari orang-orang yang mencoba berbisnis karena merasa produknya itu yang udah paling the best. Nggak cuma jual produk dan jasa deh. Konten kreator, pekerja kreatif juga mengalami hal yang sama. Merasa kontennya, merasa karyanya itu udah yang paling the best. Padahal belum tentu. Nah, selain hal-hal tadi, yang lu juga perlu pelajari adalah jualan, marketing. Kalau ada yang bilang, gue nggak mau jadi sales, gue nggak mau jadi marketing karena gue nggak bisa jualan. Gue nggak jago jualan, gue benci jualan. Kalau lu punya pemikiran kayak begitu, dan lu mau mencoba berbisnis, mending nggak usah deh. Mending lu nggak usah buka bisnis, lu nggak usah pusing-pusing, repot-repot, atau fafifu membahas bisnis apa yang lagi bagus. Karena kenapa? Ya, namanya bisnis, lu harus jualan. Apalagi kalau lu nggak punya modal, lu nggak bisa hire orang, nggak ada orang yang bisa jualin barang lu, ya lu yang harus jualan. Lu harus paham tentang marketing. Nggak sekedar jualan doang, tapi marketing secara keseluruhan. Marketing activities tuh apa aja sih? Dari iklan, promosi, publisitas, public relation, branding, pricing strateginya, sales. Lu harus paham, lu harus tahu itu. Karena produk yang lu bikin nggak akan otomatis orang akan langsung beli. Prinsip gobloknya gini aja. Mau sebagus apapun barang atau jasa yang lu tawarkan, yang lu punya, kalau lu nggak pernah kasih tahu, lu nggak pernah mempromosikan ke orang-orang, nggak ada yang akan tahu barang lu. Boro-boro mau beli, tahu juga enggak, kenal juga enggak, percaya juga enggak dengan produk atau jasa lu,
gimana mereka mau beli. Itu baru dari sisi marketing ya. Lalu juga untuk skill yang menunjang bisnis lu tersebut, gue tadi juga udah sempat singgung di awal, lu paling jago apa sih? Itu lu juga harus pikirkan, lu punya skill apa? Kebanyakan orang, fuck up aja gitu, nggak tahu dia tuh apa sih skill dia jagonya di mana sih? Nggak tahu gitu loh. Gue tahu gue punya core skill gue adalah di komunikasi. Yang itu gue combine dengan berbagai macam ilmu, marketing, branding, psikologi, dan banyak hal yang gue combine jadi satu. Sehingga ini yang gue pakai untuk pekerjaan gue. Gue tahu gue punya core di sini, ada satu pekerjaan yang gue pengen banget gue jalankan, bisnis yang gue jalankan, yaitu podcast. Kenapa podcast? Karena gue suka banget dengan acara talk show. Zaman dulu acara radio, kalau misalnya ada penyiar mengundang tamu, atau mungkin acara-acara talk show di TV seperti Oprah Winfrey, atau apapun itu, gue tuh suka banget. Dan itu gue wujudkan, bener-bener gue jalankan. Gue asah skill komunikasi gue cari tahu bagaimana caranya teknik bertanya, teknik menjaga obrolan itu bisa panjang. Dan lu bisa lihat di channel YouTube gue yang ini, atau di channel YouTube gue yang lain di e-commerce, gue sudah ngobrol dengan ratusan orang dari berbagai macam background, seperti Panji, Grace Tahir, Aderai, Tirta, Ibnu Jamil, Aryo Bayu. Tapi untuk mendapatkan hal itu, gue terus berlatih, gue asah terus, sampai gue bisa sampai di titik tersebut. Nah, gue suka banget mendapatkan pertanyaan, bagaimana caranya bikin podcast, bagaimana caranya menjalankan podcast. Tapi kebanyakan dari mereka, pertanyaannya adalah alat-alat apa yang harus dibeli, mic-nya, kameranya, studionya harus kayak gimana, nama podcastnya apa, banyak banget peritilan-peritilan yang ditanyakan. Tapi mereka lupa untuk menanyakan, apakah mereka bisa ngomong dengan baik dan benar, berkomunikasi dengan luwes. Ngomong aja masih belepotan. Dan untuk bertanya, itu bertanya nggak hanya sekedar bacain daftar pertanyaan. Tapi lu harus punya flow di otak lu, prinsip 5W1H, dan ketika lu bertanya why, ada 5 layer why minimal, sampai lu bisa mendapatkan jawaban yang firm, dan belum lagi ngobrol dengan orang-orang yang kategorinya public figure, itu nggak gampang, nggak semua orang tuh bisa. Secara dasarnya aja, lu udah bisa belum minimal ngomong, minimal berkomunikasi. Kayak gini deh, kayak lagi ngomong sini, kayak gue gini, monolog gini, bisa nggak? Lu pernah nggak tes? Lu pernah nggak dengerin lu? Pernah nggak ngelihat lu tuh lagi gimana kalau lagi di depan kamera dan lagi ngomong? Pernah nggak lu tanyakan ke orang lain, lu bagus atau enggak? Itu sekarang suka dilupakan. Jadi, jualan enggan, secara skill lu yang paling jago, lu juga nggak paham-paham amat. Kalau lu coba terjun, bisa nggak berhasil? Mungkin bisa, tapi chance-nya kecil banget untuk bisa sustain dan expand dan scale up. Boro-boro mau expand atau scale up, sustain aja kayaknya juga susah banget. Karena memang nggak segampang itu. Gue belum lagi ngomong tentang masalah membaca laporan keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Itu bakal lebih pusing lagi lu. Yang penting adalah lu punya modal dan mental pengen berhasil, nggak gampang nyerah, mau coba terus, mau ngulik. Kalau nggak punya mental tersebut, siap-siap aja, lu gagal, lu rugi. Menjadi pebisnis, menjadi entrepreneur, memang nggak untuk semua orang, nggak semua orang layak untuk menjadi entrepreneur. Karena susah banget. Maka itu juga sebabnya, kenapa jumlah orang yang sukses dan kaya dan jumlah orang yang miskin atau rata-rata itu lebih banyak yang miskin dan rata-rata, karena ada banyak variabelnya untuk bisa mencapai di titik sukses dan kaya. Nggak hanya modal bertanya, bisa apa sih yang lagi bagus, mau dong ikutan. Nggak bisa. Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu punya pendapat, lu punya opini, atau pengen cerita, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.